Tema 8 Bumiku. Subtema 1 Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Apakah kalian masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari? Ya, jika kalian masih mengingat materi yang kemarin tentang mencari informasi yang terdapat pada judul buklet tanpa membaca isinya, maka kita dapat melihat dari judul buklet ini terjadinya siang dan malam. Kita dapat menemukan informasi bahwa perkiraan isinya adalah menceritakan tentang penyebab terjadinya siang dan malam dan adanya perbedaan waktu antara siang dan malam. Kemudian, pada materi pembelajaran yang lalu, anak-anak melakukan simulasi. Ada 2 pertanyaan, nomor 4 dan nomor 5. Kita jawab yang nomor 4. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Ya, sebelum senter dinyalakan, bagian globe semua gelap. Dan setelah senter dinyalakan, ada sebagian area globe yang terang. Pada pertanyaan nomor 5, tetap nyalakan senter lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Ketika senter dinyalakan, maka ada bagian dari globe yang terkena cahaya. Dan pada saat diputar perlahan-lahan, maka area yang tadinya tidak terkena cahaya, akhirnya akan terkena cahaya. Dan ketika berputar terus, maka semua area pada globe akan mendapatkan cahaya walaupun pada waktu yang tidak bersamaan. Kemudian kalian ditugaskan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi, kapan kita mengalami siang? Ya, kita mengalami siang ketika berada di sisi yang berhadapan dengan matahari. Kapan kita mengalami malam? Kita mengalami malam ketika berada di sisi yang membelakangi matahari. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Apakah diam atau bergerak? Posisi matahari diam. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Apakah diam atau bergerak? Posisi bumi bergerak. Bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Arah gerak bumi bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Apakah yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Mengapa ada daerah di bumi yang terang? Karena sedang menghadap dan mendapat sinar matahari. Lalu mengapa ada daerah bumi yang gelap? Karena sedang membelakangi matahari dan tidak mendapatkan sinar matahari. Apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Jawabannya, adanya pergeseran permukaan bumi yang mendapatkan cahaya matahari yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Jawabannya adalah bumi yang bergerak. Bumi berputar pada porosnya disebut dengan rotasi bumi, dan ada lagi pergerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi, sedangkan matahari tetap diam pada tempatnya. Gerak semu harian matahari adalah matahari seolah bergerak terbit dari timur dan tenggelam di barat, padahal itu karena bumi yang berputar, bukan matahari. Kegiatan masyarakat yang dilakukan pada siang hari contohnya pergi ke sekolah, menjemur pakaian, menjemur makanan. Sedangkan kegiatan masyarakat yang dilakukan pada malam hari adalah tidur, berkumpul dengan keluarga, ataupun melakukan ronda malam. Apakah kalian sudah memahami materi yang lalu? Ya, Ibu yakin anak-anak sudah memahaminya. Sekarang kita lanjut pada materi hari ini. Kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca atau hanya berdasarkan membaca judulnya. Menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi. Kompetensi dasar muatan pelajaran IPA menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Kompetensi dasar SBDP memahami interval nada dan memainkan interval nada melalui lagu dan musik. Kita tinggal di planet bumi. Planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia.
Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah ini. Teman Udin yang bernama Buyung yang berada di Batu Sangkar, Sumatera Barat pada pukul 5 pagi. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Daerah tempat tinggal Buyung berada pada daerah WIB atau Waktu Indonesia bagian Barat. Teman Udin yang bernama Alang tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat pada pukul 6. Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-temannya sebelum mulai belajar. Daerah tempat tinggal Alang berada pada pembagian waktu WITA atau Waktu Indonesia bagian Tengah. Teman Udin yang bernama Ferdi tinggal di Jailolo, Maluku Utara pada pukul 7. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore, Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Semi dapat dikerjakannya dengan mudah. Daerah tempat tinggal Ferdi berada di pembagian waktu WIT atau Waktu Indonesia bagian Timur. Wah, ternyata pada waktu yang sama dengan Udin, teman-teman Udin yang berada di daerah lain melakukan kegiatan yang berbeda-beda karena mereka terletak di daerah pembagian waktu yang berbeda. Pada saat yang bersamaan, waktu menunjukkan pukul 19.00 WIB, 20.00 WITA, dan 21.00 WIT. Sehingga kegiatan masyarakat yang dilakukan pada masing-masing daerah pembagian waktu tersebut berbeda-beda. Buyung yang berada di Sumatera Barat masih melakukan kegiatan makan malam bersama keluarga pada pukul 19.00 WIB atau 7 malam. Alang yang berada di Sulawesi Barat pada pukul 8 malam atau pukul 20.00 WITA sedang mengerjakan PR-nya. Sedangkan Ferdi yang berada di Maluku Utara pada pukul 9 malam atau 21.00 WIT sedang berada di atas tempat tidurnya sambil membaca buku. Ayo mengamati. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Kamu akan membantu Udin untuk memahaminya melalui kegiatan berikut ini. Ayo amati peta Indonesia berikut ini. Ada 3 pembagian waktu di Indonesia. Ada WIB atau Waktu Indonesia Barat, ada WITA atau Waktu Indonesia Tengah, dan ada WIT atau Waktu Indonesia Timur. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau BB, sedangkan yang terletak di daerah timur disebut garis bujur timur atau BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit.
Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Ayo membaca. Bacalah kembali teks bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya tadi. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi-informasi penting, kemudian tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam tabel berikut ini. Kerjakan pada buku catatanmu. Ayo bernyanyi. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatkah kamu tentang interval nada? Kamu telah mempelajari tentang interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi tentang interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Pernahkah kamu mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu? Lagu Ambilkan Bulan Bu merupakan lagu anak-anak ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Bapak A.T. Mahmud menciptakan banyak lagu anak-anak yang syarat dengan makna. Amati lirik dan notasi lagu Ambilkan Bulan Bu di bawah ini. Mari kita bernyanyi bersama. Identifikasilah interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu dengan tangga nada C mayor. Gunakan gambar interval nada di bawah ini sebagai acuanmu. Dapatkah kamu menemukan interval dalam lagu Ambilkan Bulan Bu? Interval apa saja yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Berlatihlah menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Lantunkan lagu tersebut dalam sebuah rekaman video. Dari seluruh penjelasan materi pembelajaran hari ini, berikut rangkuman kegiatannya. 1. Memahami perbedaan waktu di Indonesia.
2. Menemukan informasi penting dari teks bacaan non-fiksi yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. 3. Memahami interval nada dari lagu Ambilkan Bulan Bu. Dan kegiatan terakhir adalah kegiatan keterampilan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Hafalkan liriknya, nyanyikan dengan penuh penghayatan, dan kirimkan melalui rekaman video. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga kalian dapat memahami materinya dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.